Saudara, seorang mahasiswa Politeknik Kupang ditemukan tewas gantung diri. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan sidang skripsi. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus bunuh diri semakin sering terdengar. Seolah tak memiliki pilihan lain, mereka merelakan hidupnya berakhir begitu saja. Data WHO mengungkapkan, pada tahun 2019, bunuh diri menjadi penyebab kematian terbesar keempat di seluruh dunia, dengan rentang usia 15-29 tahun. Pada saat ini, WHO memperkirakan ada lebih dari 700.000 kasus bunuh diri di setiap tahunnya. Di Indonesia terdapat 970 kasus bunuh diri sampai periode bulan Oktober 2023. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dengan jumlah 356 kasus. Populasi dengan resiko bunuh diri paling tinggi adalah usia muda, khususnya mahasiswa. Seperti pada beberapa kasus ini, seorang mahasiswa Unika Kupang berinisial ARD ditemukan tewas gantung diri di kamar kosnya. Berdasarkan keterangan polisi, mahasiswa tersebut diduga bunuh diri karena terbebani tugas akhir. Kasus lain terjadi pada seorang mahasiswa berinisial AA usia 22 tahun di Toraja Utara, ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Korban sempat curhat ke keluarganya terkait skripsi yang belum selesai. Dan yang terakhir adalah mahasiswa UMY berusia 18 tahun, bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 4 gedung asrama. Diketahui penyebab kejadian ini adalah depresi yang dialami oleh korban. Dari kasus-kasus yang sudah dijelaskan, penyebab terbesarnya adalah adanya tekanan yang dialami oleh mahasiswa dan kurangnya kemampuan mengatasi hal tersebut, sehingga menimbulkan depresi. Depresi adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa sedih dan kecewa saat mengalami suatu perubahan, kehilangan, atau kegagalan, dan akan menjadi sebuah patologis ketika tidak mampu beradaptasi. Menanggapi fenomena ini, Kemendikbudristek meminta seluruh kampus di Indonesia untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman, dan nyaman. Adapun respon lain yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus ini adalah dengan bekerja sama dengan Biro Jasa Psikologi, Psikiater, Kepolisian, Rumah Sakit, dan juga kemitraan peduli sosial lainnya. Ada pula komunitas-komunitas peduli kesehatan jiwa di Indonesia yang menyediakan layanan pengaduan dan konseling. Tidak hanya pemerintah, mahasiswa dan masyarakat juga perlu berperan dalam memerangi isu ini dengan melakukan upaya preventif seperti sebagai seorang teman, kita seharusnya mampu menganalisis perubahan sikap pada teman kita yang mengarah pada perilaku agresif dan tidak wajar yang akan menyebabkan depresi serta bunuh diri. Yang kedua, meningkatkan rasa empati dan kepekaan pada orang sekitar. Sudah seharusnya kita menunjukkan rasa empati kepada orang lain yang sedang dilanda kesulitan sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka. Yang ketiga, menjadi teman bercerita dan pendengar yang baik. Kita dapat berusaha menjadi tempat bercerita dan pendengar yang baik bagi teman-teman di sekitar kita agar mereka tidak merasa kesepian. Yang keempat, membantu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi teman. Dengan menciptakan kondisi yang nyaman, akan tercipta sebuah kehangatan di antara teman sebaya sehingga mereka akan merasa aman ketika berdekatan dengan kita. Dan yang terakhir, kita dapat membantu mendampingi orang di sekitar kita yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dari tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, dan juga pekerja sosial. Adapun peran pekerja sosial dalam menangani isu ini adalah sehubungan dengan isu ini, HMKS Visip UMJ baru saja melaksanakan sharing session yang dikenal dengan sebutan obsesi, obrolan seputar kesejahteraan sosial yang bertemakan mental illness, kurang iman, atau kurang teman. Selain itu, HMKS juga menyediakan layanan Kompas Konseling bagi mahasiswa Visip UMJ. Melalui program ini, seluruh mahasiswa Visip UMJ dapat menyalurkan cerita dan keluh kesahnya sebagai upaya mencegah dan meminimalisir tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, melalui Kemsos ini kami berharap dapat memutus rantai tindakan bunuh diri pada mahasiswa. Jangan diam, mari ambil tindakan positif. Jangan biarkan hidupmu berakhir dengan sia-sia. Langkah kecilmu dalam menyuarakan isu ini akan membantu menyelamatkan nyawa teman-temanmu.